Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview tentang efek anti-angiogenesis temu kunci pada membran chorioallantois embrio ayam yang diinduksi basic fibroblast growth factor. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok E4 yang beranggotakan Muhammad Askar Zaki Al-Mubarak, Muhammad Al-Fayed Syafi Renwair, Ratu Aini Lubis, Dina Ayu Fitri, dan Muhammad Pitoyo Mukti. Tujuan melakukan review ini agar dapat mengetahui dan mengevaluasi tentang kelebihan atau kekurangan dalam proses identifikasi dan isolasi senyawa pinostrobin yang terdapat pada artikel acuan. Metode review. Strategi pencarian artikel. Pencarian literatur menggunakan metode sistem review dari jurnal-jurnal penelitian pada situs-situs website dengan kata kunci senyawa flavonoid dengan metode KLT densitometer, pinostrobin, dan instrumen isolasi flavonoid. Kemudian download dan lakukan skimming atau membaca sekilas. Kriteria seleksi data meliputi eksklusi dan inklusi. Kriteria eksklusi: senyawa flavonoid, tahun penerbitannya di bawah 10 tahun terakhir. Adapun kriteria inklusi diterbitkan mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2020. Harus berisi metode dan proses dalam mengidentifikasi isolat dari tumbuhan golongan flavonoid. Hasil dari seluruh pencarian didapatkan 8 artikel, namun hanya 3 artikel yang dapat diterima sedangkan 5 diantaranya harus dieliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya rangkuman. Pada jurnal ini telah dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi selama 2 hari dengan N-heksan dan etil asetat sebagai pelarut dengan perbandingan 3 kali berat ekstrak. Maserasi dilakukan dengan 400 gram serbuk simplisia yang dilarutkan dengan N-heksan sebanyak 950 ml, kemudian didiamkan selama 1 hari. Setelah didiamkan, residu dikeringkan dan dimaserasi kembali dengan pelarut etil asetat sebanyak 750 ml dan didiamkan lagi selama 1 hari, kemudian diremaserasi sebanyak 600 ml sebanyak 1 kali. Hasil dari ekstraksi ini kemudian disaring dengan corong Bachner, kemudian didapatlah ekstrak semi padat. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan yaitu isolasi pinostrobin. Residu yang didapat dari serbuk kering hasil maserasi tadi diekstraksi kembali dengan pelarut etil asetat. Kemudian dipekatkan dengan menggunakan alat rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Lalu ekstrak kental tersebut dipisahkan dengan menggunakan alat kromatografi kolom dengan pelarut N-heksan dan etil asetat sebanyak 50 ml dengan perbandingan konsentrasi gradien. Kemudian dilakukan identifikasi dengan menggunakan KLT dan standar pinostrobin sebagai pembanding. Setelah itu, didapat fraksi yang terbaik di mana hasil spot itu hampir sama atau sejajar dengan standar pinostrobin yang digunakan. Dengan pelarut yang digunakan atau fase gerak yang digunakan yaitu adalah N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 4,5:1. Setelah dievaluasi spot yang sejajar dengan standar pinostrobin, kemudian dikrok, kemudian serbuk dari KLT, plat KLT yaitu silika gel, kemudian dilarutkan dengan etanol PA, lalu disaring, kemudian diuapkan hingga mendapat serbuk kering. Lalu proses selanjutnya itu dengan menggunakan KLT densitometer untuk proses identifikasi untuk memastikan bahwa isolat yang diperoleh tersebut adalah pinostrobin bukan senyawa lain. Namun, pada jurnal yang kita gunakan sebagai acuan ini ada pengujian efek anti-angiogenesis temu kunci dengan membran chorioallantois embrio ayam
dengan induksi BF-GF, maka tahapan setelah isolasi tersebut adalah melakukan uji efek anti-angiogenesis. Adapun hasil dari KLT densitometer pada artikel acuan yang diperoleh yaitu nilai RF standar 0,74 dengan lambda maksimal 299 nanometer dan untuk nilai RF isolat yaitu 0,76 dengan lambda maksimal 298 nanometer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan hasil, yaitu tentang kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh artikel atau jurnal acuan pertama yaitu pelarut yang digunakan pada saat ekstraksi sudah sesuai berupa etil asetat. Hal ini karena sesuai pada teori prinsip like dissolve like, di mana etil asetat bersifat semipolar dan senyawa yang diinginkan yaitu pinostrobin bersifat semipolar, maka akan menarik senyawa tersebut. Yang kedua, melakukan remaserasi. Dengan dilakukannya remaserasi, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan bersih dari pengotor lain. Yang ketiga, pemangkatan dengan ekstrak dilakukan dengan rotary evaporator. Rotary evaporator ini akan mempercepat dalam mendapatkan ekstrak kental. Yang keempat, proses isolasi pinostrobin dilakukan dengan alat KLT preparatif. Penggunaan KLT preparatif ini lebih mempersingkat waktu pengerjaan dan hemat pelarut karena hasil yang didapat yaitu serbuk kering atau kristal-kristal langsung tanpa harus melakukan rekristalisasi lagi. Dan yang terakhir, pada proses identifikasi menggunakan TLC densitometer. Identifikasi dengan TLC densitometer dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, serta peneliti dapat memastikan kembali bahwa isolat yang didapat merupakan pinostrobin bukan senyawa yang lain. Hal ini dapat dipastikan dengan melihat nilai RF antara standar pinostrobin dan isolat yang didapatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratu Aini Lubis. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kekurangan pada jurnal acuan. Alhamdulillah sekali, jurnal acuan yang kami dapatkan ini sangat baik dalam melakukan atau mendapatkan isolasi yang diinginkan. Namun, ada beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu terkait dengan metode ekstraksi yang digunakan. Mereka menggunakan metode maserasi yang dilakukan selama 2 hari dan dengan menggunakan pelarut sekitar 950 ml. Nah, jika kita lihat, maka metode yang digunakan ini kurang efisien dalam waktu, kemudian boros pelarut juga. Jika dibandingkan dengan jurnal pembanding, mereka menggunakan metode perkolasi selama 1 hari, dan ini jauh lebih efisien dalam waktu ya teman-teman. Kemudian, jika kita lihat hasilnya juga, antara jurnal acuan dengan jurnal pembanding sama-sama mendapatkan hasil positif flavonoid-flavonon dari senyawa pinostrobin itu sendiri atau dari temu kunci. Itu tidak ada keterangan pada jurnal apakah setelah KLT itu menggunakan pereaksi semprot atau lampu UV. Kita bisa lihat di metode ini mereka tidak memberitahu apakah menggunakan pereaksi semprot atau tidak. Sebaiknya agar lebih bagus hasilnya untuk memastikan bahwasannya sebelum kita melakukan KLT preparatif kita mengetahui bahwasannya mendapatkan RF yang sama dengan standar pinostrobin, yaitu dengan cara menggunakan pereaksi semprot. Jika dibandingkan dengan jurnal pembanding, mereka melakukan hal itu. Ini tertera pada jurnal ya, disemprot atau ditaruh di atas uap amonia. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu terkait dengan metode identifikasi. Pada jurnal acuan, mereka menggunakan identifikasi dengan KLT densitometer. Kita bisa melihat dari hasil nilai RF-nya, antara isolat dan standar pinostrobin itu terjadi perbedaan atau ada perbedaan ya, sekitar 0,02, tapi hasil ini masih bisa ditoleransi. Akan tetapi jauh lebih baik jika peneliti melakukan identifikasi lebih dari satu instrumen, misalnya menggunakan NMR, agar bisa mengetahui strukturnya.
bisa memberikan gambaran struktur yang kemudian dibandingkan dengan literatur, atau bisa juga menggunakan HPLC agar senyawa pinostrobin yang kita dapatkan benar-benar murni. Pada kesimpulan dari jurnal yang telah kami review, ada beberapa kelebihan dan kekurangan setelah dibaca, ditelaah dan ditelusuri. Salah satu kelebihannya yaitu pada proses ekstraksi, peneliti menggunakan pelarut etil asetat, yang mana sifat kepolaran dari pelarut ini yaitu semipolar, dan sifat kepolaran dari senyawa yang akan kita ekstrak atau pinostrobin itu semipolar, yang mana hal ini menunjukkan bahwa telah memenuhi prinsip kepolaran like dissolve like, sehingga senyawa akan lebih mudah tertarik keluar dari simplisia. Dan salah satu kekurangannya juga terjadi pada proses maserasi, yang mana metode maserasi yang digunakan itu memakan waktu yang cukup lama, 2 hari, dan menggunakan pelarut yang cukup banyak, sehingga metode ini kurang efisien. Padahal pada beberapa jurnal yang telah kami baca, bisa dilakukan proses ekstraksi dengan metode perkolasi atau metode maserasi dengan bantuan sonikator. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.